Ya, silakan. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Bante. Silakan. Tadi Bante mengapresiasi atau menguatkan uh, seorang Romo Pandita terhadap apa namanya kegiatan atau perbuatan di tengah masyarakat, kebajikan-kebajikannya. Nah, ketika kebajikannya ini, apa yang menjadikan kebajikan ini mengkondisikan tercapainya apa namanya jalan menuju pembebasan minimal yang pertama, tingkat Ya, yang pertama. Terima baik. kasih, Bante. Baik. Dari sisi dana, dana ini kalau mau ditinjau secara luasnya, ya boleh digolongkan menjadi dua, dana berupa materi dan dana berupa non-materi. Dana berupa non-materi misalnya pemberian maaf, pemberian ajaran, pemberian nasihat, pemberian pemikiran, itu dana juga. Dana non-materi. Dana ini untuk mengikis kekikiran. Nah, dalam hal dana ini di Tipitaka, orang yang sedikit kemurah hatiannya, dalam arti tebal kekikirannya, sulit meskipun hanya untuk mencapai jana pertama. Apalagi mencapai tingkat kesucian, ya anagami arahata. Apa yang kita lakukan bagian dari dana juga. Memberi, baik materi maupun non-materi. Kira-kira sudah menjawab? Iya. Singkat aja ya jawabannya ya. Ya. Nah, silakan. Izin bertanya, Bante. Tadi disebutkan ada sama-sama Buddha Parami, Paceka Buddha Parami, kemudian Sawaka Parami. Apakah dari parami-parami ini ada perbedaan? Terima Oh, kasih. ada. Ada perbedaan dari sisi spektakulernya. Paramitanya tetap sama 10 juga. Tetapi spektakulernya berbeda. Waktu yang dibutuhkan juga berbeda. Untuk seorang sama Sambuddha, 4 asang kaya kapa ditambah 100.000 mahakapa. Nah, untuk Paceka Buddha, selain waktunya itu tidak sepanjang itu, nah intensitasnya juga tidak sedetail atau tidak semendalam paramita untuk sama Sambuddha. Untuk Sawaka Buddha tentu berurut. Waktunya lebih pendek, ya relatif ya sederhana dibandingkan dengan Paceka Parami dan sama Sambuddha Parami. Tetapi jenisnya tetap sama, 10 itu. Penanya yang pertama tadi, siapa namanya? Siapa? Sacajayo. Oh ya. Ini duduknya berurut enggak? Berurut.
Berarti yang bertanya kedua Sudiro. Oh ya. Suara saya yang lembek ini jangan mempengaruhi suasana hati yang sendu ya. Saya dulu sebentar. Ya, lanjut dulu. Masih melanjutkan parami, Bante. Di dalam 10 parami itu yang terkadang diajarkan menjadi 30 parami. Seperti dana parami, dana upa parami, dan paramata parami. Nah itu seperti apa gambaran seperti itu, Bante? Terima kasih. Banyak Burayan. Ya, dana parami itu seperti memberi harta kekayaan sedikit atau banyak. Dana upaparami ya bisa digolong, ya itu tidak ada batas yang jelas sesungguhnya. Ya, boleh tinggi tapi masih di golongan dana parami biasa. Boleh tinggi tapi sudah tergolong dana upaparami. Nah, seperti misalnya merelakan anggota keluarga untuk sesuatu hal yang mulia. Nah, ini ya lebih daripada sekedar memberi harta biasa. Boleh juga digolongkan sebagai dana upaparami. Termasuk misalnya aku ginjalnya ada 2. Ada orang yang sakit, butuh ginjal. Aku berdanalah kepadanya. Apalagi, orang yang ya menerima dana ginjal itu adalah seseorang yang besar, dalam arti besar kebajikannya, besar kontribusinya, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Ya, kalaupun kepada orang yang tidak dikenal sekalipun berkenan untuk mendanakan organ tubuh, itu bagian dari dana upaparami. Nah, misal kalau dana paramata parami bagaimana? Misalnya ini misal saja ya, misal saja. Salah seorang dari kita sebagai Romo Pandita atau sebagai apapun ada di satu perkampungan yang sekiranya itu memungkinkan untuk mendapat pengetahuan dharma. Tetapi ada risiko, yaitu dalam perjalanan itu mungkin ada bahaya sampai mengancam nyawa. Atau di tempat perkampungan itu ada orang-orang yang punya niatan buruk, kehendak buruk, punya perilaku buruk yang mungkin tidak menyenangi apa yang kita lakukan, itu bisa mengancam nyawa kita. Tetapi dengan punya tekad, kalaupun nyawa hilang, tetapi demi membangun parami, memberi, yang diberi itu juga adalah sesuatu yang ya spektakuler. Ajaran-ajaran sama Sang Buddha.
Sekedar berpikir sekadar berpikir saja sudah menjadi paramata parami. Sekedar berpikir, kalaupun nyawaku hilang dalam rangka ya berbagi, memberi kepada orang-orang yang memungkinkan untuk mendengar, mengerti ajaran Sang Buddha, aku rela. Sudah menjadi paramata parami. Kalaupun kejadiannya sungguh-sungguh, ya gugur, ya, istilahnya gugur ya. Meninggal dalam tugas namanya gugur ya. Gugur dalam tugas itu, nah itu adalah bagian dari dana parami. Ya. Dana paramata parami. Itu sekadar saja ya. Sekadar saja. Contoh ya. Pertanyaan yang lain tadi siapa? Malam Bante, izin bertanya. Saya Surajayo nomor urut 16 Bante. Saya ingin bertanya tentang pembacaan parita yang masih janggal di pikiran saya. Pada saat kita membacakan parita di tengah-tengah, bukan di akhir parita Bante. Saya mendapatkan informasi dari Bante Dhammajato bahwa di akhir kalimat walaupun vokalnya pendek boleh dibaca panjang. Yeah. Nah, apakah ini mengharuskan baca panjang atau baca pendek Bante? Ya, Terima kasih Bante. Secara naturalnya bagaimana orang berbicara itu kalau di akhir? Panjang atau pendek? Panjang. Yang natural saja. Naturalnya memang panjang. Pacatang wedi tabu winyuhi. Tidak usah dibaca pendek. Pacatang wedi tabu winyuhi. Kan jadi lucu. Tapi di tengah-tengah. Tidak. Di tengah-tengah bukan di akhir Bante. Oh, di tengah-tengah. Tapi di akhir kalimat. Enggak apa-apa. Tidak harus di akhir kalimat. Di satu potongan yang kita bacakan. Sudah cukup untuk membuat yang tekanan ringan itu menjadi tekanan berat. Panjang Bante. Iya, tekanan berat lebih baik. Soalnya kalau panjang itu belum tentu. Kadang tekanan maaf ya, itu itu apa namanya, tekanan pendek itu hanya ada satu, yaitu suku kata yang ada vokal pendeknya tanpa ada konsonan akhir, ya. Iya. Menjadi tekanan berat yaitu dibaca panjang dua kalinya. Oh, kalau kita baca pendek boleh Bante? Dibaca pendek silahkan, tetapi kurang begitu umum. Oh. Ya. Tapi saya dengar banyak baca pendek Bante. Yaitu apa namanya, kebiasaan yang ingin membaca yang tepat tetapi tidak mengetahui secara menyeluruh, secara detail kriteria membaca Pali. Satu lagi Bante, yang masalah yang etawata Bante, banyak ada dua pendapat atau dua suara. Etawata ca amhehi atau etawata ca amehi, amehi atau amhehi Bante. Terima kasih Bante. Ya, huruf M dalam kata ammehi itu seolah-olah dibaca dua kali. Yang dibaca yang pertama itu menjadi konsonan akhir dalam suku kata awalnya dan juga sebagai konsonan awal dalam
suku kata berikutnya. Jadi membacanya adalah mehe, 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 mehi. Nah, begitu. Kalau baca amehi boleh nggak Bante? Kalau tahu benarnya, kenapa membaca salahnya? Betul apa benar? Ada satu istilah Buddhis. Sebetulnya bukan satu, tetapi banyak yang patut untuk kita angkat dalam diskusi. Seperti kata manasikara, artinya apa ya? Yoniso manasikara artinya apa? Maksudnya kemana? Dan itu banyak sekali peristilahan keagamaan Buddhis. Jangankan yang berbahasa Pali, yang berbahasa Indonesia saja, kita ya masih butuh untuk ada keselarasan penggunaan istilah dan permanaan atau kandungan makna yang termaksud di dalamnya. Dalam hal ini saya ingin membahas satu kata, yaitu bagian dari yang disebut bojjhanga. Bojjhanga. Siapa yang belum pernah mendengar kata bojjhanga, angkat tangan. Bojjhanga, sata bojjhanga. Siapa yang tidak tahu artinya bojjhanga, angkat tangan. Ya, baik. Bojjhanga dari kata bojak dan angga. Angga artinya bagian. Angga artinya organ. Bojak dari kata akar kata but yang artinya bangun, artinya mekar. Keberadaan bangun namanya bojak. Bodhya dalam bahasa Sanskertanya. Bodhya. Dalam bahasa Pali menjadi bojak, B-O-J-J-H-A. Bojak ditambah angga, artinya organ. Organ-organ untuk pencapaian Buddha. Namanya bojjhanga. Dalam bojjhanga itu, ya, ada 7. Yang pertama adalah apa? Sati. Sati ini artinya apa ya? Ingat. Ingatan. Perhatian. Yang lain? Kesadaran? Bisa enggak? Bisa. Ya, kata sati ini secara tata bahasanya dari akar kata sar yang artinya mengingat. Sati itu kata jadian, bisa diartikan pengingat, bisa diartikan pengingatan,
bisa diartikan ingatan, bisa diartikan peringatan. Pengingatan dan peringatan sama enggak? Pengingat artinya apa? Yang dimaksud pengingat itu apa? Arti kata pengingat itu apa? Maknanya apa? Awalan pe itu maknanya apa? Apa? Awalan pe di sini artinya apa? Pelaku. Pelaku dalam mengingat. Artinya pengingat adalah sosok yang mengingat, namanya pengingat. Betul ya? Atau sesuatu yang punya tugas mengingat, namanya pengingat. Sati punya keberadaan. Sati adalah keberadaan abstrak yang punya tugas mengingat. Sehingga disebut pengingat. Demikian juga seseorang atau pikiran mengingat melalui sati. Sehingga sati ini disebut pengingat. Dalam hal ini, awalan pe artinya adalah bukan pelaku. Pikiran mengingat dengan menggunakan sati. Sehingga sati ini artinya adalah pengingat. Kata pengingat ini awalan pe punya makna sebagai alat. Alat untuk mengingat namanya pengingat. Pengingatan. Proses mengingat namanya pengingatan. Peringatan, hal-hal yang terkait dengan ingat mengingat namanya peringatan. Hasil atau objek dari mengingat namanya ingatan. Nah ini imbuhan dalam bahasa Indonesia terkait dengan arti-artinya. Hanya sati, kalaupun digunakan dalam konteks umum, yaitu mengingat secara luas. Mengingat yang buruk, mengingat yang baik, mengingat yang apapun, begitu. Dalam konteks spiritualisme, pelatihan, sati ini digolongkan sebagai sisi baik, yaitu bagaimana ingatan untuk menjadikannya sebagai alat yang nilai luhur itu bisa diterapkan ke dalamnya. Misalnya kita melihat sosok di samping kiri, di samping kanan, di depan, di belakang kita. Begitu menengarai, oh ini biku A, ini biku B. Itu sudah ada yang namanya pengingatan. Ada sati. Nah, bagaimana kemudian mengkondisikan nilai luhur untuk muncul? Begitu mengingat, begitu ada pengenalan, ada pengertian, atau ada perhatian. Oh, biku A. Nah, nilai luhur apa yang di saat-saat atau situasi kondisi tertentu itu bisa dimunculkan dalam hati.
Semoga dia bisa maju dalam pelatihannya. Ini adalah nilai luhur. Yaitu adalah keberadaan sati. Begitu menengarai sesuatu, yaitu mengingat sesuatu, memperhatikan sesuatu, menyadari keberadaan sesuatu, disebut ada sati. Secara bakunya kita bisa menggunakan kata dasar ingat itu. Oleh karena kalau kita menggunakan kata perhatian, itu nanti akan rancu dengan makna kata yang lain, misalnya manasikara. Manasi artinya dalam hati. Kara artinya melakukan, yaitu melakukan sesuatu dalam hati. Tidak lain adalah memperhatikan. Dalam bentuknya itu adalah perhatian. Sehingga kalau sati diterjemahkan perhatian, nanti manasikara bisa ya cari-cari terjemahan yang lain supaya tidak sama. Kalau sati diterjemahkan perhatian, manasikara juga diterjemahkan perhatian. Begitu kita menggunakan kata perhatian dalam berceramah dharma, orang akan bingung. Yang dimaksud ini sati atau manasikara. Betul ya? Satu lagi, kesadaran. Kesadaran ini punya arti pengingatan juga bisa, punya arti kebijaksanaan juga bisa, punya arti hidup juga bisa. Sehingga kalau kita menggunakan kata kesadaran untuk kata sati, orang yang mendengar belum tentu pas dengan yang kita maksud. Orang yang mati itu ada kesadarannya tidak? Tidak. Ya. Kalau terlupa itu ada kesadarannya tidak? Ya? Kesadaran terhadap hal yang dilupakan itu ada enggak? Tidak ada. Kalau ada mah itu enggak lupa. Ya toh? Tapi ada juga, itu artinya apa? Sati di sini dalam arti sebagai pengingat. Kalau yang pertama kesadaran dalam arti hidup. Yang mati itu tidak ada kesadaran. Kesadaran identik dengan hidup. Kalau makna kedua, yang lupa itu namanya tidak ada kesadaran. Artinya apa? Yang mengingat. Nah sekarang ada juga seseorang melakukan sesuatu, tahu apa yang dilakukan. Ada kesadaran tidak? Belum tentu. Soalnya yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan atau kedewasaan atau nilai-nilai luhur yang orang bijaksana itu mesti lakukan. Misalnya, Anda ini sudah mendapatkan pemberitahuan hingga sekian kali. Tetapi anehnya Anda tidak kunjung sadar. Ya kan? Sadar bahwa perbuatan Anda itu mestinya ya dimengerti sebagai sesuatu yang merugikan bagi diri sendiri dan mungkin bagi orang lain. Kita menggunakan gitu ya. Sudah diberitahu sekian kali, tapi kok tidak kunjung sadar. Sewaktu melakukan apa yang sedang dilakukan sampai sekian kali itu, ada kesadaran tidak melakukannya? Dalam arti, ada ingatannya enggak? Ada. Tapi ada kebijaksanaannya enggak?
Tidak ada. Jadi kalau kita menggunakan kata kesadaran, maknanya itu bisa bermacam-macam. Dan itu namanya, apa namanya? Obscure, kabur. Bias. Terima kasih. Nah ini memberikan dampak kepada pendengar. Yang dimaksud kesadaran oleh pembicara itu yang mana ya? Ini. Yaitu tentang sati. Yang kedua adalah apa ya? Dhamma Wijaya. Dhamma Wijaya. Siapa yang belum pernah mendengar kata Dhamma Wijaya? Siapa yang tahu arti kata Dhamma Wijaya, angkat tangan. 1. Jadi angkat tangan enggak? Jadi. Oh. Yang lainnya? Masa hanya 1 yang tahu kata Dhamma Wijaya? 1, ada 2. Yang lainnya? Siapa yang tidak tahu kata Dhamma Wijaya, angkat tangan. Dhamma Wijaya sama saja. Ya? C. Dhamma Wijaya. Dalam bujangga itu enggak ada pakai J ya, Dhamma Wijaya. Pakainya C. Tadi yang mengangkat tangan, siapa yang tidak tahu Dhamma Wijaya, yang angkat tangan tidak semua. Kecuali yang 2 tadi yang mengatakan tahu. Berarti ada yang abstain. Dari yang tahu, tolong diberitahu kepada kita, artinya apa ya? Silakan. Ya. Dhamma Wijaya artinya apa? Proses pemahaman Dhamma sebagaimana yang lebih tepat. Proses pemahaman Dhamma sebagaimana yang lebih tepat. Kata Dhamma ini artinya apa? Maksudnya kemana? Ajaran Sang Buddha, kebajikan, keberadaan, sebab, atau apa? Fenomena. Bukan ajaran Sang Buddha. Dhamma di sini artinya maksudnya kemana? Dhamma Wijaya. Ya, berarti ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha. Jadi proses memahami ajaran Sang Buddha sebagaimana mestinya. Contohnya bagaimana? Oh, pakai mic. Contohnya mungkin kita bisa mengingat kembali Paticca Samuppada umpamanya begitu Bante. Bisa mengingat kembali Paticca Samuppada. Jadi apakah betul-betul sudah paham atau belum gitu Bante? Oh begitu ya. Jadi apa namanya, untuk memantapkan pemantapan Dharma Sang Buddha namanya Dhamma Wijaya. Begitu ya. Terima kasih. Belakang, silakan. Izin menjawab, Bante. Ya. Dhamma Wijaya yang saya pahami adalah pemisah-misah dhamma, Bante. Pemisah-misah dhamma. Ya, dipisah-pisahkan sehubungan dengan 4 kebenaran Arya. Kata dhamma di sini mengacu ke apa?
Ajaran Sang Buddha. Dhamma ajaran Buddha, Bante. Ajaran Sang Buddha. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Yang lain ada jawaban yang lain? Bisa? Dhamma Wicaya. Dari mana menerjemahkan faktor-faktor dharma? Wicaya artinya apa? Faktor-faktor. Bukan. Nah, terus? Bojak dan angga. Angga itu artinya organ, artinya faktor. Ya. Begitu. Faktor untuk mencapai bodhi. Namanya bojangga. Baik. Kata Dhamma Wicaya. Dhamma di sini artinya adalah segala fenomena, baik yang buruk maupun yang baik, termasuk yang mulia. Akusala, kusala, ataupun aninja. Dhamma ini mencakupi sesuatu yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan. Sesuatu yang berupa bentukan, kita mengenal dalam agama Buddha dengan istilah apa ya bahasa palinya? Sangkara. Hal-hal yang merupakan bentukan namanya sangkara atau sangkata dhamma. Hal-hal yang bukan berupa bentukan kita mengenal dalam istilah Buddhis apa? Kalau yang berupa bentukan namanya sangkata dhamma. Kalau yang tidak berupa bentukan namanya asangkata dhamma. Asangkata dhamma ini merujuknya ke apa? Kira-kira tahu enggak? Nibbana. Di kata-kata itu ditambahkan satu lagi, yaitu penyebutan, panggilan, nama. Ya, itu juga disebut sebagai asangkata. Tetapi dalam urusan spiritualisme, saya rasa cukup dengan permanaan yang satu ini saja, yaitu nibbana. Kecuali nibbana dalam kurung dan nama atau sebutan adalah sangkata dhamma atau sangkara semuanya. Di sini, dharma di sini mencakupi hal apapun baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan. Jadi mencakupi sampai di mana itu? Keseluruhan. Keseluruhan fenomena. Sanya, sangkara, winyana, nibbana, cakuk penglihat, rupa, bentuk yang dilihat, sota pendengar, sada, suara yang didengar, semuanya adalah dhamma. Rasa aman adalah dhamma, kebijaksanaan adalah dhamma, keserakahan adalah dhamma, awija adalah dhamma. Segala hal disebut dengan dhamma dalam konteks permaknaan kata Dhamma Wicaya ini. Wicaya. Wicaya itu satu kata yang terdiri dari dua partikel. Satu wi yang artinya spesifik, yang artinya beda, yang artinya jelas. Spesifik, beda, jelas. Itu wi. Caya
artinya mengumpulkan. Nah, ini disatukan menjadi wicaya. Jadi mengumpulkan tetapi secara beda-beda, secara spesifik-spesifik, secara jelas-jelasnya. Namanya adalah bahasa kita disebut pemilahan. Betul ya? Ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Dikumpulkan tetapi menurut jenisnya, menurut bentuknya. Klasifikasi. Wicaya. Jadi, Dhamma wicaya di sini adalah pengkategorian segala zat. Dhamma di sini saya artikan zat. Zat bahasa Arab. Bahasa Indonesianya zat. Nah, kan ada ya apa namanya zatnya Tuhan misalnya ya. Kata zat di sini tidak harus terasumsi sebagai yang materi. Winyana juga zat juga. Wedana juga zat juga. Kebijaksanaan juga zat. Nibbana juga zat. Dari kata zat ini bahasa Arab yang sangat dekat dengan bahasa Pali. Dari kata dhatu. Dhatu. Nah, u-nya hilang. Dhat. Nibbana dhatu juga dipakai. Semuanya dhatu. Patawi dhatu, apo dhatu, tejo dhatu, wayo dhatu, cakku dhatu, sota dhatu, saddha dhatu. Semuanya dhatu. Winyana dhatu, wedana dhatu, sanya dhatu. Nah, dhat yaitu fenomena. Ya, saya menguraikannya itu pelan-pelan gini ya. Lambat-lambat maksudnya. Nah, pemilahan fenomena-fenomena dipilah berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi? Pemilahan fenomena berdasarkan apa tadi? Klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan apa? 4 kebenaran Arya. Dalam kebenaran Arya ini terkait pengkategorian segala hal yang tidak ada satu hal pun tertinggal atau di luar penggolongan dari 4 kebenaran Arya ini. Nah, diuji ya, kemalasan itu kalau digolongkan dalam 4 kebenaran Arya, itu masuk dalam nomor 2. Punya penghidupan yang baik, yang benar. Yang keempat, gunung. Ketiga itu apa? Gunung itu nibbana.
gunung. Kalau wedana, yang kita sering menerjemahkan perasaan, atau yang semestinya itu diterjemahkan pengenyam, atau pengenyaman. Wedana termasuk satu, dua, ada yang tiga enggak? Ada yang empat? Diskusi, mana yang lebih bagus? Yang lebih cocok? Dua atau satu? Dua. Satu. Ya. Kebenaran Arya yang pertama, apa ya itu? Dukkha saja. Dukkha saja, kebenaran yaitu dukkha atau kebenaran berupa dukkha. Apa rincian dukkha itu? Jati dukkha, jara dukkha, kelahiran, ketuaan, kematian, kesedihan. Kesedihan tuh bagian dari wedana enggak ya? Jadi perasaan itu bagian dari satu. Sangkara, winyana, pancakanda bagian dari pertama, dukkha. Dukkha ini sebagai sesuatu yang patut untuk diapakan. Jadi ada empat tugas untuk ditengarai atau diketahui, untuk dipangkas, dihancurkan. Yang kedua, yang ketiga untuk dicapai, dan yang keempat untuk dikembangkan. Dukkha ini dari keempat ini untuk diapakan? Dukkha ini untuk dipangkas, atau untuk diketahui, atau untuk dicapai, atau untuk dikembangkan? Diketahui. Ini bagian dari Dhammawicaya. Bagian bagaimana kita mengerti bojjhanga. Terkhususkan poin yang kedua, Dhammawicaya. Kemalasan tadi apa? Bagian keberapa dalam empat kebenaran Arya? Kedua. Bagian kedua ini patut untuk diapakan? Patut untuk dikembangkan. Luar biasa. Dilenyapkan. Punya pikiran benar, yaitu pikiran untuk tidak terikat pada kesenangan indrawi. Ini dalam empat kebenaran Arya, tergolong dalam empat kebenaran Arya keberapa? Keempat. Sehingga dalam praktik bujangga, seseorang mesti pandai-pandai, mesti piawai dalam memilah-milah apa yang terjadi, fenomena apa yang sedang tertangkap oleh sati, pengingatan. Apa ini? Dan dalam empat kebenaran Arya tergolong sebagai yang keberapa? Begitu.
bermeditasi secara benar, masuk ke maganyana, balanyana, padam penderitaannya secara benar. Ini bagian dari apa? Ya. 4. Begitu mencapai, ya, begitu mencapai dari pengembangan meditasi secara benarnya itu, mencapai penembusan nibbana. Ya. Nah. Siapa yang 4 angkat tangan? Alasannya apa? Salah satu. Silakan. Mengapa mengatakan yang nomor 4? Karena telah menjalankan 8 jalan. Yang telah kan, bukan yang sedang kan? Kalau yang sedang menjalankan namanya menjalankan hal-hal yang perlu dijalankan, yang perlu dikembangkan itu tergolong dalam yang keempat. Kalau yang sudah mencapai namanya apa? Ya, yang telah padam. Begitu. Nah ini bagaimana kita mengerti kata Dhammavicaya dalam bojjhanga, faktor-faktor yang mengarah ke pencapaian bodhi, pencerahan. Bagaimanapun, ini belum selesai dalam Dhammavicaya. Dhammavicaya itu pemilahan dharma berdasarkan 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai kebijaksanaan ideal untuk mengakhiri dukkha secara benar. Ini adalah 4 kebenaran Arya. Sehingga jika kita telah memilah-milah segala fenomena yang terdeteksi, tertengarai ke dalam salah satu di antara 4 kebenaran Arya, kita sedang berada dalam nilai-nilai kebijaksanaan, yaitu menembus 4 kebenaran Arya atau pengembangan dalam 4 kebenaran Arya ini. Mengkategorikan. Bagaimanapun, sekadar mengkategorikan, oh ini bagian dari dukkha, ini bagian dari dukkha samudaya, ini bagian dari dukkha nirodha, ini bagian dari dukkha nirodha gamini patipada. Sebatas ini saja juga belum tuntas disebut sebagai pelaksanaan Dhammavicaya. Oleh karena mesti ada penerapan satu jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan sebagai bahwa segala hal, baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan, adalah tidak ada diri, tidak ada inti. Dalam arti sebagai yang kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Begitu mengerti sesuatu, mengkategorikannya, oh ini bagian dari Arya Sacca pertama. Sesuatu yang menjadi bagian dari Arya Sacca pertama ini punya ciri sebagai yang tidak ada diri. Misalnya apa? Caku, mata. Bagaimana kita mengenali caku? Sebagai yang tidak ada diri. Betul apa benar?
Tidak diberi pilihan ya. Ya, tapi senang meskipun dipaksa ya. Gak usah mikir. Ya. Ya. Nah, setelah mengetahui juga, oh ini apa namanya, harga diri. Harga diriku harus aku jaga. Begitu mengenali sebagai yang ada harga diri. Harga diri ini bagian mana dalam 4 kebenaran Arya? Satu, dua, tiga ada enggak? Enggak ada ya. 4 ada enggak? Tidak. Harga diri itu berapa? Lebih rendah atau lebih tinggi dari sisi kanan, sisi kiri kita. Betul ya? Merasa lebih rendah, merasa lebih tinggi, merasa setara, sejajar. Itu hubungannya dengan harga diri kan? Pemahaman sebagai yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang sejajar, itu bagian dari kebenaran Arya yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Mana? MA panjang NA. Mana artinya bukan kesombongan. Mana artinya penghitungan. Seperti tadi kata Pak Mana, Pramono. Pak Mana dan mana artinya sama saja. Artinya penghitungan. Mana penghitungan. Menghitung atau membandingkan juga boleh. Menilai. Menilai ini lebih tinggi daripada itu. Ini lebih rendah daripada itu. Ini setara dengan itu. Termasuk mana? Aku sejajar dengan dia. Ada mana tidak di sini? Ada. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Ya, meskipun merasa sejajar, itu juga ada pembandingan. Dan itu mana? Dan itu adalah bagian dari micata atau bagian dari upakilesa. Upakilesa bagian dari tanha juga ya? Dari awija ya, dari kilesa ya, ya. Dan sehingga dalam 4 kebenaran Arya digolongkan sebagai yang kedua. Pembandingan diri atau harga diri ini mesti juga selain telah digolongkan sebagai 4 kebenaran Arya yang kedua, adalah keberadaannya ada diri atau tidak ada diri? Tidak ada diri. Ini dia. Wedana tidak ada diri. Bagian dari dukkha, 4 kebenaran Arya pertama. Harga diri yang adalah bagian kilesa tergolong menjadi sebagai kebenaran Arya yang kedua. Adalah juga keberadaan yang tidak ada diri. Ini loh yang semestinya untuk dilakukan dalam Dhamma Wicaya. Untuk apa? Untuk munculnya, untuk terdukungnya wirya itu muncul. Apa wirya itu? Usaha, semangat. Siapa yang bisa menjelaskan makna kata atau penjelasan wirya? Angkat tangan.